Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan atau membahas materi tentang break even point atau titik impas. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Asep Lukmanul Hakim. Yang kedua ada Reynaldion Peter. Yang ketiga ada Ahmad Luki. Yang keempat ada Fajar Wicaksono. Yang kelima ada Nur Aswina. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke presentasi pembahasan materinya. Definisi break-even point. Break-even point seringkali disebut dengan titik impas. Istilah populer lainnya dari break-even point adalah balik modal. Meskipun dalam akuntansi balik modal sebenarnya diartikan dengan istilah return of investment. Break-even point adalah titik impas yang mengacu pada jumlah pendapatan yang harus diperlukan untuk menutup total biaya yang sudah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Break-even point dianggap sebagai titik ketika pendapatan sudah sama persis dengan perkiraan total biaya, di mana kerugian perusahaan berakhir dan perusahaan tinggal mengumpulkan keuntungan. Selanjutnya adalah komponen dalam mencari BEP. Cara menghitung BEP atau cara mencari BEP harus dihitung dari 4 komponen yang meliputi biaya tetap atau fixed cost, yakni biaya yang harus tetap dikeluarkan perusahaan meskipun jumlah produksi berubah. Contohnya biaya gaji karyawan tetap, biaya sewa tempat, biaya penyusutan, bunga bank, dan sebagainya. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Biaya yang besarannya proporsional sesuai dengan volume produksi, misalnya biaya upah lembur, biaya bahan baku, BBM, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pendapatan atau revenue, total dari uang yang diterima dari hasil penjualan. Dan terakhir adalah laba atau profit, adalah selisih antara total penghasilan dikurangi dengan biaya tetap dan biaya variabel. Untuk rumus dalam mencari BEP sendiri itu bisa menggunakan 2 metode, yaitu BEP unit dan BEP nominal atau rupiah. Untuk BEP unit itu rumusnya adalah total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit produk dikurang biaya variabel setiap unit produk. Untuk rumus BEP rupiah, yaitu total biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel setiap unit produk dibagi harga jual per unit. Contoh break-even point. Contoh kasus. Pak Ruslan memiliki sebuah toko sepeda dengan ketentuan sebagai berikut. Biaya tetapnya 5 juta, biaya variabelnya 200.000, harga jual barang per unit 1.500.000. Cara menghitung BEP per unit. BEP sama dengan biaya tetap bagi buka kurung harga per unit dikurang biaya variabel per unit. BEP sama dengan 5 juta dibagi buka kurung 1.500.000 dikurang 200.000. BEP sama dengan 3,84 unit atau dibulatkan menjadi 4 unit. Dengan demikian, Pak Ruslan dapat mengalami balik modal atau tidak laba atau rugi. Jika bisa menjual 4 unit sepeda dalam 1 bulan dan akan mendapatkan keuntungan jika lebih dari itu. Slide selanjutnya itu ada cara menghitung BEP rupiah. BEP sama dengan biaya tetap atau margin kontribusi per unit harga per unit. BEP sama dengan 5.000 per
buka kurung, harga jual dikurang biaya unit variabel tutup kurung per harga satuan. BEP 5 juta per buka kurung 1.500 dikurang 200.000 tutup kurung per 1.500.000. BEP sama dengan 5 juta per 0,9. BEP sama dengan 5.600.000. Dengan demikian, Pak Ruslan dapat mencapai BEP ketika volume penjualannya mencapai 6.250.000. Jika Anda melewati nomor ini, maka Anda telah mengembalikan investasi Anda dan Anda dapat menghitung keuntungannya. Lalu ada manfaat break-even point. Beberapa manfaat dari break-even point ialah: 1. Perusahaan bisa menentukan kapasitas produksi agar bisa mencapai keuntungan. 2. Dengan BEP adalah perusahaan bisa melakukan efisiensi. 3. Mengetahui perubahan harga jual, biaya, dan volume produksi. 4. Penyesuaian jumlah penjualan dan harga barang produksi agar tidak merugi. Dan yang terakhir, dengan BEP adalah perusahaan bisa mendapatkan informasi untuk proses pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.